Halo, saya Rozan Nagoyati dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2005040. Seperti yang kita tahu, masa kini pendidikan multikultural memiliki urgensi tersendiri untuk diselenggarakan di sekolah-sekolah di Indonesia. Melalui pendidikan multikultural, generasi bangsa akan senantiasa memiliki sikap dan wawasan kemultikulturalan, sehingga akan tercipta peradaban yang luhur, baik masa kini maupun hingga masa mendatang. Oleh karena itu, muncullah tantangan mengenai bagaimana sih cara untuk mengembangkan pendidikan multikultural yang bisa dilakukan di sekolah-sekolah masa kini. Oleh karena itu, mengenai hal itu akan kita bahas bersama dalam video kali ini. Pertama, kita harus menjaga budaya yang berkembang di sekolah. Hal ini kita lakukan supaya budaya yang ada tetap terjaga dan teregenerasi baik para siswa maupun oleh para elemen di sekolah. Nah, banyak budaya yang telah terselenggara di sekolah-sekolah di Indonesia. Namun, ada satu hal yang perlu disoroti di sini, yaitu para siswa harus ditanamkan budaya yang luhur dan mampu bersaing di dunia global dengan memiliki daya juang yang tinggi tanpa kehilangan jati diri bangsa dan tak mengenal putus asa. Kedua, proses pembelajaran multikultural yang dilakukan harus disesuaikan dengan proses tahap perkembangan peserta didik. Dengan begitu, para peserta didik akan mengikuti dan memahami pembelajaran yang dilakukan dengan baik. Dengan begitu, para peserta didik akan dengan mudah memahami dan mengimplementasikan materi yang disampaikan di kehidupan sehari-hari. Ketiga, pembelajaran multikultural yang dilakukan bisa dilaksanakan dalam sistem kelompok. Nah, kelompok di sini berperan untuk sarana bagi para siswa menyesuaikan diri terhadap perbedaan yang ada, baik itu tentang cara menyampaikan pendapat, menyampaikan pikiran, atau untuk berekspresi. Nah, diharapkan para siswa bisa mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana sih semestinya bersikap dan berperilaku terhadap segala perbedaan yang ada di lingkungannya. Terakhir adalah dengan menanamkan konsep-konsep dari pendidikan multikultural itu sendiri. Nah, sekolah bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi peserta didik tentunya melalui pendekatan kebudayaan. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan, seperti perlombaan 17 Agustus yang memiliki esensi, walaupun kita berasal dari keberagaman, namun tetap kita berdiri untuk Indonesia yang satu. Selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler yang menampung minat, bakat, dan kreativitas para peserta didik. Lalu selanjutnya kita juga bisa mengadakan kegiatan-kegiatan bertemakan budaya-budaya yang ada dari daerah-daerah di Indonesia. Nah, terakhir dan tak kalah penting adalah dengan melakukan pendalaman materi kepada para peserta didik. Hal ini dilakukan supaya para peserta didik memahami konsep-konsep dari pendidikan multikultural dan bisa mengimplementasikannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.